Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, yang tak terduga dan tidak bisa dihitung oleh akal manusia. Sahabat-sahabatku hadirin rahimakumullah, setelah kita mengenal, memahami dan menelaah tentang syarat, wajib dan juga yang membatalkan puasa, mari kita bersama-sama untuk taklim tentang hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa. Wa yustahabbu fi shaumi salasatu asya'a, yakni sunnah yang mustahab. Sunnah mustahab itu artinya sunnah yang dicintai oleh Allah dan Nabi. Di dalam berpuasa itu ada 3. Yang pertama adalah ta'jidul fitri, yaitu adalah menyegerakan berbuka puasa. Kemudian yang kedua wa ta'khirus suhur, yaitu mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga watarkul hujri minal kalami, meninggalkan ucapan-ucapan atau omongan-omongan yang jelek atau tercela. Di dalam keterangannya disunnahkan untuk berpuasa atau bagi yang berpuasa itu untuk mendahulukan atau menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Rawahu Syaikhan. Syaikhan itu isinya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Tidak akan hilang, tidak akan punah, atau tidak akan bergeser sedikit pun kebaikan manusia, yaitu apa? Ajalu al-fitr, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Maka wa yukrahu lahu at-ta'khiru in qasada dzalika. Maka di dalam pembahasannya makruh mengakhirkan buka puasa kalau diniatkan atau disengaja. Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, wa illa fala ba'sa bihi wa la yustahabbu. Artinya Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umnya itu mengatakan bahwa yang mengakhirkan berbuka puasa itu wala yustahabbu, tidak dicintai atau tidak disenangi. Oleh karena itu diperkuat lagi oleh riwayat dari Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih, yakni kana idza kana shaiman lam yusalli hatta yu'ta biratbin atau birutabin aw ma'in fayaqulu aw yashrabu wa idza kana fi syatta'i atau fi syitta'i lam yusalli hatta na'tiyahu bitamrin aw ma'in. Intinya apa? Intinya bahwa ketika orang berpuasa kemudian dia belum melaksanakan sholat maghrib sampai dia itu yukta, mendatangkan atau menghendaki atau melakukan berbuka puasa dengan rutob. Rutob itu kurma yang basah. Atau dengan air. Fayakulu aw yashrabu, makan atau minum. Wa idza kana, ketika di musim hujan bagi orang yang berpuasa, lam yusalli, belum melaksanakan salat sampai mereka itu yang berpuasa adalah makan korma atau tamar. Tamar itu korma yang kering atau dengan air. Pertanyaannya, kenapa harus dengan yang disunahkan dengan korma? Wa yustahabu ayyaftura ala tamrin wa illa fa'ala ma'in lil hadis. Wa li annal hulwi yakwa wal ma'u yathur. Karena yang manis-manis itu atau
yang sifatnya itu makanan yang manis itu adalah yaqwa, memberikan kekuatan, imunitas tubuh, kekuatan tubuh manusia. Dan air itu yathuru, yakni membersihkan. Artinya membersihkan kotoran setelah berpuasa sekian jam, kemudian diberikan kekuatan dengan yang manis-manis atau korma. Makanya di Indonesia khususnya, sahabat-sahabatku, banyak kalau sore orang jalan-jalan santai, JJS, walaupun jalan-jalan stres, ya stres karena lihat makanan begitu banyak tapi belum saatnya dimakan. Nah, itu banyak pedagang-pedagang yang menyediakan makanan yang sifatnya adalah manis, seperti kolak atau manisan, dari berbagai macam bentuk makanan. Dan ini tradisi Indonesia yang sebenarnya adalah pengamalan atau manifestasi atau interpretasi dari al-hulwi, makanan yang manis, yaqwa, memberikan kekuatan. Lah kemudian ini pun diperkuat oleh Imam Ar-Rayyani, illam yajid at-tamr fa'ala hulwi. Kalaupun tidak menemukan korma, nih situasi yang lagi corona begini, buru-buru mikirin beli korma, nggak ada korma, yang penting yang manis, ya. Bukan yang manis ngelihat wajah orang-orang di jalan, bukan, tapi makanan yang manis. Fa'ala hulwi, yang penting yang manis. Li'anna saum yang kusul basar wat tamr yarudduhu. Karena puasa itu bisa mengurangi kekuatan mata. Nah, sedangkan kurma kering itu adalah bisa mengembalikan penglihatan manusia. Dalam tubuh kita kalau puasa itu mata itu kekuatannya berkurang. Saking berkurangnya kekuatan, ngantuk aja bawaannya. Subhanallah. Tapi jangan sampai ngantuknya dari fajar sampai maghrib. Nah, ini bisa batal puasanya. Nah itu. Kemudian berikutnya adalah mengakhirkan sahur. Artinya apa? Bahwa sahur diakhirkan bukan berarti mendekati subuh banget, tidak. Tetapi di waktu yang cukup untuk makan yang mendekati imsak. Imsak jangan dipahami selesai makan. Tapi imsak itu untuk berjaga-jaga bahwa kita akan memasuki waktu yang dilarang untuk makan dan minum. Maka siap-siap untuk mengakhiri makan atau minum atau gosok gigi. Karena dalam sebuah hadis, inna ta'khirus suhur fi sunanil mursalin. Karena mengakhirkan waktu sahur itu bagian dari sunnah-sunnah para rasul. Sahabat-sahabatku yang berbahagia. Bahkan di dalam hadis yang lain, la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Kebaikan itu tidak akan berkurang sedikit pun, tidak akan bergeser sedikit pun dalam hal kebaikan kepada umatku, kata Nabi, mereka yang ajjalul fitrah, menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rawahu Imam Ahmad. Kemudian di syariatnya mengakhirkan sahur itu apa? Wali anna fit ta'khiri hikmatun masyru'iyyatuhu wa hiya at-taqwa 'alal ibadah wallahu a'lam. Artinya disyariatkannya mengakhirkan waktu sahur itu adalah bentuk takwa atau bentuk kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyegerakan berbuka itu artinya cepat memberikan pemulihan energi dalam tubuh, mengakhirkan sahur supaya memperkuat energi untuk menghadapi puasa dari mulai fajar, terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Yang terakhir, apa yang disunahkan berpuasa? Yaitu tadi, yang terakhir adalah meninggalkan ucapan-ucapan yang tercela.
Di sini dijelaskan wali annal kalamul hujri ay al-fahsya yahbutut thawab, yaitu meninggalkan perkataan-perkataan jelek itu dapat atau melakukan perkataan-perkataan jelek itu dapat merusak pahala berpuasa. Nah, ini jangan sampai rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Jangan sampai kita berpuasa lapar di siang hari, ngorong, dahaga dan sebagainya, kemudian apa yang didapatkan hanya alju, lapar. Wa rubba qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Begitupun mereka yang bangun malam hanya sebatas bangun, tetapi yang didapatkan walaupun dia melaksanakan salat hanya adalah jaga malam. Maka dari itu sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, jangan pernah merasa bangga dan jumawa ketika Anda setiap hari melaksanakan salat malam, kemudian hidup kita masih tidak begitu tenang. Mungkin salat malam itu dianggap oleh Allah sebagai jaga malam. Oleh karena itu tetap husnudzon kepada siapapun mereka, bahwa kita hanya hamba yang tadarru, yang rendah diri, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa sunnah-sunnah dalam berpuasa ini sangat menjadi penunjang, mendorong kita untuk kuatnya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diterima amal ibadahnya, terutama di bulan suci Ramadan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.